Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat sekali lagi menghadirkan diri dalam majlis ilmu yang digolongkan oleh ulama akidah sebagai ilmu yang paling utama dalam hidup insan, yaitu tentang Al-Asma'ul Husna. Sehingga mereka berani mengatakan apa-apa ilmu yang kita miliki tanpa diikuti ilmu Al-Asma'ul Husna, semuanya di sisi Allah ilmu tersebut tidak ada value. Kalau kita kenal banyak hal tentang makhluk luar angkasa ke, tumbuh-tumbuhan ke, binatang ke, matematik ke, termasuk internet, ini semua makhluk. Tapi pada masa yang sama kita tak kenal yang mencipta segala-galanya. Betul tak? Ini yang dimaksudkan. Apa saja ilmu yang awak miliki tetapi awak tidak miliki atau tidak mengenal, tidak mengetahui tentang yang Maha Pencipta, maka ilmu itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita sudah mula belajar nama Allah yang pertama 2 minggu yang lalu, iaitu Allah. Sama ada dia mushtaq atau ghairu mushtaq, dia pecahan dari kata lain atau dia kata asal. Allah itu memang berasal dari perkataan Allah, itu ghairu mushtaq, iaitu asli, atau Allah itu daripada pecahan ilah. Terhadap dua pendapat ini, yang lebih kuat ia berasal dari ilah. Dan nama Allah yang pertama kita bahas adalah Allah atau ilah. Nah, sekarang kita bahas nama Allah yang kedua, yang tidak kurang pula pentingnya, iaitu Ar-Rabb. Tolong ulang. Ar-Rabb. Kita terus saja pembahasan yang insya-Allah setiap 2 minggu kita akan kaji satu nama Allah dengan kajian yang diharapkan boleh memuaskan atau membuat kita jadi yakin. Mengapa kita selalu sebut Rabbi, oh Tuhanku, atau Rabbana, oh Tuhan kami? Betul tak majoriti doa kita awali dengan itu? Allahumma itu maknanya ya Allah. Allahumma Rabbana, kadang-kadang double. Itu sebabnya yang pertama Ustaz pilih Allahu, yang kedua Rabba. Berikutnya insya-Allah 2 minggu akan datang kita akan belajar pula Ar-Rahman, sebab dia ada kelebihan berbanding Rahim. Okey, makna Rabb. Pengarang kitab Al-Wasit berkata, menurut bahasa, perkataan Ar-Rabb mencakupi makna Al-Malik. Tolong ulang. As-Sayyid, Al-Mudabbir, Al-Murabbi, Al-Qayyim, Al-Mun'im, Al-Muslih, Al-Ma'bud. Al-Malik maknanya raja atau yang memiliki. As-Sayyid penghulu atau tuan. Al-Mudabbir yang mentadbir atau yang mengurus, yang mengatur. Al-Murabbi yang mengasuh atau yang mendidik. Al-Qayyim yang mendirikan. Al-Mun'im yang memberi nikmat. Al-Muslih yang memperbaiki. Al-Ma'bud yang disembah. Itu semua makna tercakup dalam nama yang satu, iaitu Ar-Rabb. Menurut bahasa, perkataan Ar-Rabb
berasal dari perkataan at-tarbiyah. Tolong ulang. Tarbiyah pula maknanya pendidikan, yang artinya satu proses berkembang dari satu tahap ke tahap berikutnya sehingga sampai ke tahap kesempurnaan. Kita bila mendidik anak kan waktu kecil, macam mana kita perlu sabar tahap demi tahap, dari baby kepada mumayyiz, kepada remaja, kepada dewasa. Ibu bapa mendidik dengan penuh sabar. Tujuannya supaya apa? Agar anak itu jadi anak yang sempurna. Coba jangan lupa kata ulama bahasa, kata ulama pendidikan Islam. Karena tarbiyah yang maknanya pendidikan itu berasal dari kata Rab. Usaha ibu bapa mesti ke arah agar anak tersebut kelak jadi orang yang taat pada Rab. Oleh sebab itu pendidikan yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim, hei nak, jangan syirik nak, dirikanlah salat, amar ma'ruf nahi mungkar dan sabar. Betul tak itu proses pendidikan yang dikehendaki oleh Islam? Yes. Karena pendidikan Luqman itu sama betul dengan kandungan wal asri, agar menjadi anaknya itu insan yang tidak rugi. Dengan bahasa lain, agar anak tersebut berjaya. Boleh tak Ustaz katakan berjaya dunia dan akhirat? Sesetengah ibu bapa kadang-kadang konsentrate, fokus kepada anak agar berjaya di dunia sahaja. Ini salah. Ini salah. Kita juga tidak mahu orang yang hanya mengajar anak agar menang di akhirat sahaja. Itu sebabnya walaupun markaz tahfiz Al-Quran bagus, tapi sebenarnya kurang tepat. Bila tahfiz sahaja, akademik tak diajar. Macam mana budak-budak itu nanti? Padahal kita memohon Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, inilah yang Ustaz coba bangun sesuai dengan apa yang Ustaz tahu. Slogan Sekolah Menengah Islam Terpadu El Yasin adalah 4 perkara yang ada dalam wal asri. Kita mahu mereka berjaya di dunia, lebih-lebih lagi kita mengharap agar mereka berjaya di mana? Di akhirat. Dua-dua. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi tarbiyah maknanya apa tadi? Pendidikan. Ada tak kaitannya dengan Rabb? Yes. Oleh sebab itu tidak tepat pendidikan itu bila hanya mendidik tapi tidak ke arah ketakwaan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nama Allah Ar-Rabb. Nama Allah Ar-Rabb yang agung ini tercakup di dalamnya segala sifat af'al, perbuatan Allah, seperti, tolong ikuti, al-khalqu, al-rizqu, al-man'u, al-ata'u, al-in'amu, al-judu, al-qabdu, al-bastu, al-khafdu, al-raf'u, al-i'zaz, al-idlal. Jadi perkataan Ar-Rabb itu yang kita selalu Rabbana, oh Rabb kami, dia membawa makna al-khalqu, dialah sebagai pencipta, ar-rizqu, dialah pemberi rezeki, dialah yang menghalang, al-man'u, dialah yang memberi, dialah yang memberi nikmat, dialah yang pemurah, dialah yang menahan. Menahan maksudnya kalau ada
rencana orang-orang yang ingin mencederakan kita, menyusahkan kita, berjaya tak usahanya yang ingin menyusahkan kita bila Allah halang? Berjaya tak? Tak akan berjaya. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam galakkan sangat baca selesai salat fardu, tolong ikuti, Allahumma la mani'a illa ma a'ta, Allahumma la mani'a ma mana'ta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jad. Allahumma la mani'a lima a'taita, maaf, la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang boleh menghalang apa saja yang engkau ingin berikan padaku, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada orang yang boleh memberi kepadaku apa-apa yang engkau halang tak sampai padaku. Maknanya Allah bukan saja memberi, orang tak mau memberi pun kalau Allah suruh beri, orang itu akan beri. Kalau bagaimanapun orang itu ingin beri, kalau Allah halang tak akan memberi. Oleh sebab itu, segala-galanya kesusahan kita, perlu tak kita mengadu kepada Dia? Dia itu Rabb yang membawa makna sama ada memberi atau menghalang. Itu semua kuasa Dia. Jadi nampak tak mengapa kita dalam hidup ini mesti selalu mengadu kepada Dia? Boleh tak dengan kata lain, Dia saja yang boleh menyelesaikan masalah? Betul tak? Itu dia. Pemahaman itu tu yang paling mustahak. Dia mencipta, Dia pemberi rezeki, Dia yang memberi, Dia menghalang, Dia memberi nikmat, Dia pemurah, Dia yang menahan, Dia yang melapangkan, Dia yang merendahkan, dan Dia yang meninggikan. Dia yang memuliakan, Dia menghinakan. Dia boleh muliakan siapa yang Dia kehendaki, dan Dia boleh tak hinakan siapa yang Dia kehendaki. Dan lain-lain lagi sifat kesempurnaan rububiyahnya. Jadi kalaulah perkataan Rabb itu di dalamnya tercakup segala sifat af'al. Apa makna af'al tadi? Perbuatan-perbuatan. Maka dari perkataan Rabb inilah akhirnya muncul tauhid rububiyah. Rububiyah dari kata Rabb. Bila ditanya siapa pencipta langit dan bumi, jawabnya Allah. Karena mencipta itu perbuatan, af'al. Siapa yang mampu menghidupkan dan mematikan makhluk? Allah. Siapa yang mampu menurunkan rezeki, menurunkan hujan? Allah. Siapa yang boleh menahan hujan? Apa? Bomo? Tak kedengaran sangat. Bomo ke, pawang ke, syirik hukumnya bila kita sampai berpendapat, oh, bomo itu boleh menahan hujan, tahu? Syirik tak? Ini namanya syirik rububiyah. Dari perkataan Arab inilah maka muncul istilah tauhid rububiyah, iaitu keyakinan kita bahawa tiada Tuhan yang memiliki semua perbuatan tersebut sebagaimana disebut di atas, kecuali hanya milik Allah sahaja. Tiada sekutu baginya dalam rububiyahnya. Nah, disinilah hadirin dan hadirat, kepada mereka yang mengkritik kuat adanya pembahagian 3 jenis tauhid, kita kata, fikir-fikirlah. Sungguh banyak umat kita yang percaya terhadap rububiyah Allah, tapi mereka buat syirik. Boleh faham maksud Ustaz? Setuju tak kalau Ustaz katakan terhadap tauhid rububiyah kita umat Islam kongsi dengan non-Muslim? Nanti kita akan sebut, dan kita dah sebut berkali-kali, kepada penyembah berhala bila ditanya oleh Nabi, Man khalaqas samawati wal ard,
siapa pencipta langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Penyembah-penyembah berhala pun akan jawab Allah. Dia tidak kata patung yang dia sembah yang mencipta langit dan bumi. Maknanya orang-orang kafir, non-Muslim, sama ada musyrikin, lebih-lebih lagi ahli kitab. Betul tak? Mereka pengikut Musa dan pengikut Isa, mereka cukup yakin rububiyah Allah. Mereka tidak benar mendakwa Isa yang mencipta langit dan bumi, walaupun mereka menyembah Isa. Cuma yang tak ada pada mereka tauhid, yang hanya Allah saja yang mesti disembah. Tauhid apa? Uluhiyah. Oleh sebab itu, bila tidak diberi penerangan begitu dekat hubungan antara uluhiyah, dia saja yang mesti disembah, dengan dia yang mencipta, mengadakan segala keperluan kita, bila kita tidak mampu relatekan antara rububiyah dengan uluhiyah, ditambah pula dengan asma wa sifat, akhirnya percaya rububiyah, percaya nama-nama dan sifat Allah istimewa belaka, tapi mereka sekutukan Allah dalam berdoa, dalam mengetahui perkara gaib. Kan itu namanya tauhid uluhiyah. Nah, ini sayangnya kadang-kadang mereka yang mengatakan pembahagian tauhid kepada tiga itu bid'ah sebab tidak pernah ada di zaman Nabi. Malah yang lebih mendukacitakan, mereka meyakini atau menuduh kita yang membagi tauhid kepada tiga itu seperti fahaman Trinity. Jauh. Kita pula dituduhnya sebagai syirik. Trinity itu syirik. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Kita jawab, kalau awak kata tidak ada dibagi oleh Nabi kepada tiga, awak percaya tak rukun salat itu ada 13? Nabi Muhammad tak pernah bersabda arkanus salah, rukun-rukun salat 13. Tak pernah. Cuma ulama fiqh untuk memudahkan orang awam, begitu melihat ada hadis innamal a'malu binniyat, dimasukkan satu rukunnya, sebab amal tak diterima berdasarkan niat. Oleh sebab itu dalam setiap ibadat mesti ada niat. Betul tak? Kemudian Nabi ada sebut la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Dalam hadis lain, tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ulama fiqh ambil itu sebagai rukun berikutnya. Qiyam, rukun berikutnya. Apalagi rukuk, rukun berikutnya. I'tidal, rukun berikutnya. Betul tak semuanya dari hadis berasingan? Lalu ulama akidah untuk memudahkan pemahaman orang awam, lalu mereka, nah, bila kita mengesahkan Allah dari sudut perbuatan-perbuatan, itu namanya rububiyah. Bila kita akui tanpa ragu Allah itu punya nama dan sifat-sifat yang sempurna belaka, namanya tauhid asma wa sifat. Tapi ingat, kedua-dua jenis tauhid ini, dia hanya namanya tauhidul ma'rifah, tauhid pengenalan. Sedangkan tauhid yang satu lagi, yaitu tauhidul maqsud. Apa makna tauhidul maqsud? Sudah jadi bahasa kita. Tauhid yang menjadi maksud atau matlamat kita dicipta oleh Allah adalah untuk beribadat pada Allah. Tauhid itu yang dipanggil tauhid uluhiyah, atau nama lain tauhid ibadat. Betul tak ini yang tak ada pada orang kafir? Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita berpindah kepada topik berikut, iaitu penggunaannya. Raghib Al-Asfahani berkata dalam kitabnya Al-Mufradat, jika perkataan Ar-Rabb digunakan secara mutlak, itu mutlak maknanya bebas, maka perkataan Ar-Rabb tidak boleh digunakan kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla sahaja, dan tak boleh digunakan oleh selainnya. Kalau dipanggil ya Rabb, oh Rabb, maksudnya boleh tak dengan istilah hari ini ditujukan kepada pembesar, tuanku ke, sultan ke, presiden ke? Tak boleh. Dia mesti merujuk kepada
Allah. Itu kalau Rabb itu disebut secara mutlak, secara bebas. Tapi umpamanya perkataan Ar-Rabb itu sendiri. Tetapi jika perkataan Rabb itu diidafahkan, istilah diidafahkan iaitu disandarkan kepada perkataan lain, Rabbil Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Ghanam, Rabbul Jamal, Rabbatul Bait, dia merujuk kepada dua kemungkinan, pada Allah juga, pada selain Allah juga. Boleh faham Ustaz? Contoh, Ustaz ulang, tetapi jika perkataan Rabb itu diidafahkan atau disandarkan kepada perkataan lain, maka ia boleh merujuk kepada Allah dan juga boleh merujuk kepada selain Allah. Contoh, merujuk kepada Allah, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Tentu saja maksudnya Allah. Rabbus Samawati wal Ard, Tuhan langit dan bumi. Tentu saja maksudnya Allah. Adapun contoh yang merujuk kepada selain Allah, Rabbul Ghanam, bukan pencipta kambing. Dia merujuk kepada istilah pengembala kambing. Rabbul Jamal, Jamal itu onta, pengembala onta. Dan orang-orang Arab menulis di dalam pasport milik kaum wanita, kalau dia sebagai suri rumah, dia Rabbatul Bait, bukan Tuhan rumah. Istilah kita tidak kenal itu istilah Rabbatul Bait. House, apa istilahnya? Housewife, begitu Pak, suri rumah. Jadi Rabbatul Bait. Jadi Ustaz ulang sekali lagi, bila secara mutlak Rabb sahaja, dia merujuk hanya kepada, tak boleh kepada yang lain. Tapi bila dia disandarkan kepada yang lain, isim yang lain, noun yang lain, ada kemungkinan Allah, ada kemungkinan bukan Allah maksudnya. Kita tentu saja untuk memahami ia Allah ke atau merujuk kepada bukan Allah, lihat susunan kata dalam ayat. Nah, sekarang kita ingin lihat pula kehebatan Ar-Rabb. Kehebatan Ar-Rabb bagi Allah tiada tandingannya. Sebab semua makna rububiyah kembali kepadanya. Hadirin dan hadirat, dalam kehidupan sehari-hari, bila ada seorang manusia, satu individu, satu figure, orang selalu kata, dialah yang paling hebat, dialah yang paling pandai, dialah paling cerdik, dialah pakar matematik, dialah pakar astronomi, dialah pakar, dia pakar. Baru 10 saja kita kata, oh, tak ada duanya di dunia. Betul? Tak ada duanya di dunia. Baru 10 kepakaran satu individu. Individu yang dipanggil Allah ini atau Rabb ini, segala-galanya rujuk pada dia, pakar belaka. Nampak tak betapa hebatnya dia? Itu maksudnya. Mungkin untuk kita memahamkan kepada anak-anak dengan cara macam itu. Kehebatan nama Ar-Rabb bagi Allah tiada tandingannya. Sebab semua makna rububiyah kembali kepadanya. Segala sifat kesempurnaan hanya miliknya. Segala puji hanya miliknya. Segala kelebihan dan kebaikan hanya kembali kepadanya. Tidak satu pun atau seorang pun yang menyengutuinya dalam rububiyahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tolong ikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Semua makhluk, sebelum Ustaz jelaskan, ayat inilah di antara hujjah ulama akidah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pada garis besarnya memiliki dua sifat. Apa dua sifat itu? Pertama, sifat kesempurnaan, ditinjau dari semua sudut sempurna belaka. Lalu kita sabitkan sifat-sifat itu untuk Allah. Dipanggil apa dalam ilmu akidah? Sifat subutiyah. Sifat subutiyah. Tolong ulang. Subutiyah. Subut dari kata sabit. Yang kedua, kita nafikan daripada Allah segala sifat yang tidak sempurna baginya. Kita nafikan daripada Allah segala sifat kekurangan. Itu namanya apa? Lawan subutiyah, salbiyah. Dalam bahasa mudah, subutiyah sifat sabit atau isbat. Sifat salbiyah sifat nafi. Betul tak? Yang pertama isbat. Isbat ini sama dengan subutiyah. Yang kedua sifat nafi sama dengan salbiyah. Dari ayat pendek ini ada kedua-duanya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tak serupa dengan satu apapun juga. Mengandung makna apa? Salbiyah atau subutiyah? Ulang sekali lagi. Salbiyah, Allah tak serupa. Wa huwas sami'ul basir. Allah atau Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu termasuk subutiyah, sebab kesempurnaan. Kita dulu pernah buat contoh dalam surat yang cukup pendek, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Subutiyah atau salbiyah ahad? Subutiyah Allahus samad. Subutiyah Allah sumber segala nikmat. Lam yalid walam yulad. Salbiyah Allah tak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak serupa dengan satu apapun juga. Salbiyah. Okey, semua makhluk, apakah dari jenis malaikat atau jin atau manusia, semuanya berada di bawah naungan rububiyah Allah dalam semua jenis makna rububiyahnya. Boleh faham? Kita kan tadi menyebut rububiyah itu di dalamnya semua sifat fi'liyah. Dialah yang mencipta, Dialah yang memberi nikmat, Dialah yang menahan, Dialah yang memberi, Dialah yang meninggikan siapa yang dikehendaki, Dialah yang merendahkan siapa yang dikehendaki. Ada tak manusia yang terkecuali? Ada tak manusia yang terkecuali? Walau Nabi Muhammad, beliau tertakluk tak bila sampai masanya nyawanya dicabut? Walau ulul azmi, Nabi Nuh sebagai contoh, ada tak kehendak atau kehendak Nabi Nuh tak kesampaian? Isterinya durhaka, anaknya Kanaan durhaka. Allah halang, tak dapat, maka tak dapat hidayah. Nanti jangan lupa ikuti kelas tafsir. Kelas tafsir nanti satu perkara yang bagus jadi bahan pemikiran kita. Apa saja kita punya kehendak, bimbing macam mana pun, kalau Allah tidak jadi anak itu sesat, tetap sesat.
Nanti kisahnya, nanti tak mau hadir pula kelas tafsir. Musa dan Samiri mempunyai banyak persamaan, tapi perbezaan yang paling utama, Musa yang akhirnya jadi rasul diasuh oleh Firaun. Samiri, nama asalnya Musa bin Zafar. Nama asalnya Samiri karena dia tinggal di Pekan Samira. Dia pula jadi kafir padahal lahir sama. Musa disuruh oleh Allah ibunya hanyutkan di sungai Nil. Akhirnya terdampar di belakang istana Firaun. Diambil oleh dayang-dayang, dipelihara oleh Firaun. Musa bin Zafar As-Samiri juga disorok oleh ibunya dalam gua, dan dalam gua dia diasuh oleh malaikat Jibril. Akhirnya jadi kafir. Coba lihat kehendak Allah. Yang diasuh oleh mengaku dirinya Tuhan, Firaun, jadi Rasulullah, jadi ulul azmi, betul tak? Yang diasuh oleh malaikat dalam gua, akhirnya kafir, membuat ijil, patung anak lembu untuk sembahan Bani Israel. Tugas kita ibu bapa hanya membimbing, memberi tarbiyah. Ingat dari mana akar kata tarbiyah? Rab, betul tak? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut bahawa segala-galanya sangat tergantung pada kehendak siapa? Kehendak Allah. Oleh sebab itu, dalam membimbing anak, betul kita bimbing, kita ajar, tapi ibu bapa jam 4, jam 4:30, jam 5 pagi perlu tak bermunajat pada Allah agar bimbingannya, anak-anaknya semua jadi anak yang saleh dan salihah? Perlu tak? Sebab segala-galanya dia yang menentukan, bukan kita. Kita hanya usaha, tapi menentukan anak menjadi tak menjadi itu kerja Allah Azza wa Jalla. Coba lihat dari situ saja, nampak tak betapa perlunya kita mendekatkan diri kepada Ar-Rabb? Perlu tak? Sangat perlu. Bapa-bapa dan ibu-ibu yang dihormati sekalian, semua makhluk, apakah dari jenis malaikat atau jin atau manusia, semuanya berada di bawah naungan rububiyah Allah dalam semua jenis makna rububiyahnya. Semua mereka tunduk patuh dan tertakluk di bawah keagungannya. Atas dasar itulah maka sangatlah tidak wajar jika Allah disekutukan dalam ibadat dan uluhiyahnya. Dia yang mencipta kita, dia yang mengadakan segala hajat dan keperluan kita. Lalu tidak hanya dia yang kita patuhi. Ini sangat tidak wajar. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala bersifat menyeluruh, mencakupi para malaikat. Maksud Ustaz, rububiyah Allah menyeluruh termasuk malaikat. Rububiyah ada tak membawa makna penciptaan? Betul tak malaikat Allah yang cipta? Betul tak malaikat, segala keperluan malaikat Allah yang mengadakannya? Itu maksudnya semua makhluk termasuk malaikat berada di bawah rububiyah Allah. Termasuk juga dari kalangan insan, para nabi dan lain-lain. Termasuk tak juga makhluk jin adalah tertakluk di bawah rububiyah Allah? Termasuk tak? Itu sebabnya dari jin muncul syaitan, dari jin muncul iblis, dari jin muncul toyol, hantu. Lalu kita kepada siapa minta dilindungi dari semua yang jahat ini? Pada yang menciptanya, Rabb. Itu sebabnya kata Imam Ibnul Qayyim, mengapa kita minta kepada Allah dari gangguan syaitan? A'udzubillahi minasyaitanir rajim.
Mengapa kita minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan yang direjam? Jawabnya, karena syaitan nampak kita, kita tak nampak syaitan. Lalu memohonlah perlindungan kepada zat yang nampak syaitan. Syaitan tak nampak zat itu. Memintalah perlindungan kepada zat yang boleh hapuskan syaitan sekelip mata. Dan syaitan tidak boleh buat apa-apa terhadap zat itu. Betul tak? Satu-satunya zat itu hanya Allah. Jadi betapa rendahnya knowledge kita, pemahaman kita, sikit-sikit kebomo. Bomo yang menggunakan amalan-amalan Islami, membaca ayat Quran, kemudian ruqyah, namanya ruqyah, dibaca, boleh tak? Itu boleh. Itu namanya tawassul dengan doa orang yang masih hidup. Tak mengapa. Tetapi walau bagaimana, kedudukan bomo itu sama tak dengan obat Panadol, dia penyebab saja. Yang sebenarnya yang melindungi kita dari gangguan syaitan adalah Allah. Setuju tak kalau Ustaz katakan setiap individu boleh mengadu langsung kepada Allah? Cuma kadang-kadang kita tak percaya sangat. Kita kurang percaya diri. Padahal sebenarnya kita boleh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebagai tanda syukur, rububiyah Allah bersifat menyeluruh, mencakupi para malaikat, para nabi dan lain-lain. Dalam hal penciptaan, pemberian rezeki, pengurusan, menghidupkan dan mematikan. Sebagai tanda syukur, semua mereka beribadat dan memperhambakan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak mengambil selain Allah sebagai pelindung atau sebagai penolong. Uluhiyah atau ibadat hanya milik Allah yang Maha Esa ke atas semua hambanya, disebabkan hanya Dia yang memiliki sifat rububiyah. Disebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling mulia, ketika beliau ditanya oleh istrinya, "Ya Rasulullah, untuk apalah Tuan beribadat begitu banyak sehingga gemetar kaki Tuan karena berdiri terlalu lama dan bengkak-bengkak lutut dan tumit? Bukankah Tuan telah dijamin masuk syurga?" Apa jawab Nabi? Tolong ikuti. "Afala akunu abdan syakura?" Tak bolehkah aku jadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Betul tak? Syukur terhadap apa? Dialah yang mencipta, dialah yang memberi rezeki, dialah yang mengangkat sebagai Nabi, dialah yang mengangkat sebagai penghulu semua Nabi dan Rasul. Dialah, semua dia itu siapa? Allah. Itu sebabnya kata Imam Ibnul Qayyim, motif utama kita beribadat adalah karena ingin menyatakan rasa syukur. Tentang mengharap syurga, tentang takut masuk neraka dan diazab, itu jadikan motif nomor 2 dan 3. Masih ingat lagi falsafah iyyaka na'budu? Masih ingat? Mengapa iyyaka na'budu diawali dulu dengan alhamdulillahi rabbil alamin, baru ar-rahmanir rahim, baru maliki yaumiddin, baru iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau kami beribadat. Diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin lambang apa? Maknanya awak beribadat pertama-tama kerana ingin menyatakan rasa syukur. Ar-Rahmanir Rahim, rahmat itu adalah syurga. Memanglah makna asal rahmat kasih sayang. Tapi dalam satu hadis kursi, Allah berfirman kepada syurga. Tolong ikuti. Ya ayyatuhal jannah, anti rahmati. Wahai syurga, engkau adalah rahmatku. Itu sebabnya kita yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita masuk syurga karena amalan kita ke atau karena rahmat Allah? Rahmat Allah. Amal kita ada tak kemungkinan Allah reject? Tapi ke Allah terima juga. Itu sebabnya dalam akidah kita masuk syurga karena rahmat Allah. Kita na'udzubillah, andai kata ada orang masuk neraka, itu karena keadilan Allah. Allah Maha Adil.
Aku telah beri akal, aku telah turunkan Rasul, aku telah turunkan kitab Al-Quranul Karim. Kamu tak mau fikir, tak mau ambil iktibar. Aku maha adil. Bila kamu degil, tempatmu neraka. Itu maknanya masuk neraka karena keadilan Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, berikutnya doa dengan nama Rabb. Disebabkan kedudukan dan kandungan makna nama Rabb yang sangat agung, hebat dan indah ini, karena kedudukan dan kandungan makna Rabb yang sangat agung, hebat dan indah ini, maka nama Ar-Rabb ini sungguh mulia di dalam jiwa dan sanubari para nabi, para wali dan ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal. Oleh itu kita dapati kebanyakan doa mereka diawali dengan panggilan atau seruan Rabbana, wahai Tuhan kami, atau Rabbi, wahai Tuhanku. Hakikat ini tercantum di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh doa datuk dan nenek kita Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam. Tolong ikuti. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kedua-duanya, yakni Adam dan Hawa berkata, ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Walaupun ini doa asalnya dari datuk dan nenek kita, kita sebagai anak cucunya boleh tak guna doa yang sama? Yes. Doa Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Bila kita lihat dalam tafsir, permohonan ini diucap oleh Nabi Musa setelah beliau berhasil menolong dua wanita yang terhalang daripada memberi minum binatang ternak karena dihalang oleh kaum. Nabi Musa tolong dengan mengubah batu penghalang, sehingga kemudian setelah selesai menolong dua wanita tersebut, anak Nabi Syuaib yang akhirnya kahwin dengan salah seorangnya. Nah, sebelum dia dijemput oleh anak Nabi Syuaib atas arahan ayahnya dalam keadaan lapar, habis perbekalan, beliau doa ini, Rabbi, oh Tuhanku, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Aku sangat berhajat. Fakir maknanya aku sangat berhajat supaya Engkau turunkan sesuatu padaku. Yang dimaksudkan khair di sini makanan. Sebab beliau terlalu lapar. Aku terhadap makanan terlalu fakir. Fakir maknanya sangat berhajat. Nah, hadirin dan hadirat barangkali masih ingat doa yang paling popular dari Nabi Musa, disebabkan karena beliau tidak petah bercakap, karena rosak lidahnya, karena makan bara api waktu kecil. Apa tu doa supaya petah bercakap? Rabbi syrahli wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Lagi-lagi diawali dengan Rabbi. Tolong ulang sekali lagi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan
min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ya Allah, permudahkanlah segala urusanku. Ya Allah, bukakanlah ikatan-ikatan yang mengikat lidahku, supaya orang yang mendengar ucapanku boleh faham. Itu maknanya yang selalu anak-anak kita bila beradu berpidato selalu mengawalinya dengan doa ini. Itu doa siapa? Doa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lagi-lagi memanggil Allah dengan panggilan Rabbi. Kita juga jangan lupa ada doa untuk kita sebagai anak, untuk ibu bapa kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Lihat ada dua Rabb di sini untuk membuktikan bahawa tarbiyah itu daripada Rabb, daripada doa ini. Rabbi, oh Tuhanku, ighfirli, ampunilah dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua ibu bapakku, warhamhuma, cucurilah mereka kasih sayang dan rahmatmu, kama rabbayani, sebagaimana mereka berdua telah mentarbiyahkan daku. Ada tak kata-kata rabbayani? Rabbayani itu mentarbiyahkan daku. Saghira, waktu aku kecil. Sehingga kata Nabi di dalam satu hadis, jenazah dalam kubur tiba-tiba diangkat tinggi oleh Allah kedudukannya. Lalu dia tanya, Rabbi, ayyu syai'in hadha? Mengapa engkau angkat setinggi ini secara semena-mena? Tiba-tiba aku angkat derajatmu setinggi ini karena anakmu di dunia baru saja sebentar memohon agar aku ampun dosa-dosamu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Anak-anak, kita sebagai anak-anak jangan lokek mendoa ini, sebab kesannya cukup besar berdasarkan hadis dari Imam Bukhari. Boleh tak untuk ibu bapa yang masih hidup? Boleh. Dia tak semestinya sudah mati saja. Cuma digambarkan tadi itu kesan doa itu di alam barzakh. Nah, selanjutnya doa Nabi Ibrahim. Tolong ikuti. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, yakni hari kiamat. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dihindarkan daripada bisikan atau rayuan syaitan. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Ya Tuhanku, aku, maaf ya, aku di sini E-nya kecil. Sebab apa? Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Nah, ini pula berikutnya doa ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami,
dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi kurnia. Ayat 8 dari surat Ali Imran. Nah, ini doa pula ibadur Rahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan banyak lagi sebenarnya doa yang diawali dengan Rabbi atau Rabbana. Yang paling popular ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ia memberi makna, betul tak hanya Rabb yang layak membahagiakan kita di dunia dan di akhirat? Allahu akbar. Ini sebab dia dipanggil Rabbil Alamin, semua alam. Dan Ustaz tadi lupa tidak sebut, Al-Alamin membawa makna selain Allah. Senangnya macam itu. Betul tak? Langit, bumi, bulan, bintang, matahari, malaikat, jin, manusia, semua itu alamin. Jadi ringkasnya, alamin itu adalah selain Al-Khaliq. Sebab alamin semuanya makhluk. Hadirin dan hadirat, itu sebabnya setengah ulama, antara lain Sufyan bin Uyainah, punya amalan, bila selesai membaca surat Al-Baqarah, beliau akan baca amin. Apa sebab? 3 ayat terakhir itu kan semua diawali dengan Rabbana. La tu'akhidna mimma nasina au akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ba'dama Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Semua Rabbana Rabbana Rabbana. Sufyan bin Uyainah, salah seorang sahabat, adalah menjadi amalan beliau, fansurna 'alal qaumil kafirin amin. Digalakkan kita juga menyebut amin, sebab kita mengakhirinya dengan doa. Dan satu lagi, hadirin dan hadirat, ingat tak satu doa yang diajar oleh Nabi yang dipanggil dengan Sayyidul Istighfar? Apa makna Sayyidul Istighfar? Penghulu semua istighfar, minta ampun. Apa bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala. Ada tak kata-kata Rabbi? Yes. Kita mengadu pada dia. Hanya dia saja yang mampu memberi kita kemaafan. Oh, sungguh banyak perkataan Rabb. Nah, Syekh Al-Ashqar dalam kitabnya berkata, nama Allah Ar-Rabb disebut melebihi 900 kali di dalam Al-Quran. Dulu 2 minggu yang lalu kita ada sebut tentang ilah. Berapa kali? Lupa. Tak nyangka lah Ustaz nak tanya. Kalau tak prepare lah dari awal. 2000 kali lebih. Nama Ar-Rabb disebut melebihi 900 kali di dalam Al-Quran. Sedangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bilangannya tidak terhingga banyaknya, sehingga ahli ilmu dari kalangan para sahabat seperti Abu Darda radhiyallahu anhu
Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutnya sebagai Ismullahil A'zam. Tolong ulang. Nama Allah yang Maha Agung. Rabb. Nama Allah yang Maha Agung. Nah, sekarang kita berpindah kepada jenis-jenis rububiyah. Nah, kalau begitu Ustaz, rububiyah ada jenis-jenis tak? Ada? Tolong ikuti. Rububiyah ammah, rububiyah khasah. Rububiyah Allah ada dua jenis. Pertama, rububiyah ammah atau rububiyah am. Maksud rububiyah am, rububiyah Allah terhadap semua makhluknya. Apakah mereka itu orang yang baik atau orang yang jahat? Apakah mereka itu orang yang beriman atau orang yang kafir? Rububiyah Allah ini mencakupi rububiyahnya dalam bidang penciptaan, pengurusan, perbaikan, pemberian rezeki, pemberian nikmat ketuanan dan pemerintahan. Betul tak? Allah tidak hanya mencipta Abdullah, Allah juga mencipta non-Muslim. Allah bukan hanya memberi rezeki kepada orang Islam, Allah juga memberi rezeki kepada non-Muslim. Allah tidak hanya sihatkan orang-orang yang beriman, tapi Allah juga sihatkan orang-orang yang jahat. Itu semua namanya rububiyah ammah atau rububiyah am. Nah, ini dia. Ustaz melihat betapa perlunya kita orang-orang yang beriman mengetahui apa dia rububiyah khasah. Rububiyah khasah iaitu rububiyah Allah, Allah bagikan khas untuk orang-orang, Allah berikan untuk orang-orang khas sahaja. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang khas ini. Maksud rububiyah khasah, rububiyah Allah khas untuk orang-orang pilihan Allah dengan memperbaiki hati mereka, dengan memperbaiki jiwa mereka, akhlak mereka, amalan mereka. Lalu Allah bekalkan mereka dengan keimanan. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Allah permudahkan urusan mereka. Allah hindarkan mereka dari kesulitan. Allah permudahkan mereka melaksanakan kebaikan. Memelihara mereka daripada kejahatan. Atas dasar inilah mengapa kebanyakan doa mereka menggunakan nama yang agung ini, yakni Ar-Rabb. Karena mereka memohon kepada Allah agar dianugerahkan rububiyahnya yang khas. Boleh faham? Kalau Ustaz boleh buat sedikit perbandingan. Dalam ilmu akidah satu bab namanya Babul Ma'iyah. Tolong ulang. Apa makna Ma'iyah? Kebersamaan. Cuma Allah bersama makhluk terbagi kepada dua. Ada al-ma'iyatul ammah, ada al-ma'iyatul khasah. Al-ma'iyatul ammah, kebersamaan Allah dengan makhluk secara am, terbatas kepada makna Allah melihat, Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah berkuasa. Betul tak Allah mengetahui bukan saja apa yang Abdullah buat, tapi juga apa yang si Acong buat, si Sami buat, tahu. Itu namanya al-ma'iyatul ammah. Allah lihat, bukan saja apa orang Islam buat, orang kafir buat juga Allah lihat, Allah dengar, dan Allah berkuasa. Betul tak? Bukan hanya ke atas orang Islam bila yang patut dia dimatikan. Betul tak juga Allah berkuasa mematikan non-Muslim bila-bila masa? Itu namanya al-ma'iyatul ammah. Al-ma'iyatul khasah, selain empat makna itu, melihat, mendengar, mengetahui, berkuasa, tambah satu lagi. Apa dia? Lupa? Wow, Ustaz
sangat mengharap dulu-dulu yang ini ni yang tak boleh lupa. Sebab bila tak lupa ini akan jadi mudah. Yang kelima ini yang tak ada pada yang pertama ammah, yang ada pada khasah, pertolongan Allah. Allah tolong. Betul tak semua kita ingin pertolongan Allah? Tapi bila kita tidak faham macam mana cara untuk mendapat pertolongan Allah, nah ini yang susahnya. Pertolongan Allah dia ada dua kategori. Al-ma'iyatul ammah, al-ma'iyah terbagi berapa tadi? Dua, ammah dan khasah. Khasah pula terbagi dua. Ada khasah ini bersifat individu, dan satu lagi berdasarkan bukan individu, syakhsi, individu, tetapi berdasarkan sifat. Ustaz ulang sekali lagi. Al-ma'iyah maknanya kebersamaan Allah. Allah bersama makhluk ini terbagi kepada berapa tadi? Pertama, al-ma'iyatul ammah. Allah bersama dengan semua makhluk. Dia orang baik ke orang jahat, dia Islam ke dia non-Muslim. Al-ma'iyatul khasah, iaitu kebersamaan Allah secara khusus. Al-ma'iyatul ammah tadi, melihat, mendengar, mengetahui, berkuasa. Al-ma'iyatul khasah, selain yang empat itu tambah satu lagi, Allah tolong. Allah tolong ini al-ma'iyatul khasah terbagi dua pula. Ada khas itu individu-individu, termasuk tak para nabi, para rasul, ulul azmi, orang-orang yang bertakwa, para wali-wali Allah. Yes. Itu confirm akan ditolong oleh Allah. Nah, kita yang bukan nabi, bukan rasul, bukan wali Allah, kita juga layak mendapat al-ma'iyatul khasah melalui sifat. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha la ma'al muhsinin. Orang yang banyak buat baik, ihsan, orang yang bertakwa, orang yang sabar, layak tak mendapat pertolongan Allah? Nah, ini yang Ustaz kata, pemahaman itu sangat mustahab. Innallaha ma'al mukhlisin. Allah bersama orang-orang yang ikhlas. Oleh sebab itu, ingin mendapat pertolongan Allah, kita perlu tak berusaha agar menjadi orang yang ikhlas? Perlu tak kita berusaha agar memiliki sifat sabar? Perlu tak kita memiliki sifat takwa? Itu maksudnya. Itu perbandingan. Okey, kita berbalik kepada rububiyah. Rububiyah terbagi berapa? Dua. Rububiyah ammah kita dah sebut tadi. Yang mencipta, Allah memberi nikmat, Allah memberi rezeki. Semuanya itu ammah. Tapi al-rububiyatul khasah, iaitu rububiyah, Allah perbaiki hati kita, Allah lancarkan segala urusan kita, Allah perelokkan keluarga kita, Allah semuanya itu Allah permudahkan bagi kita untuk buat kerja-kerja yang baik-baik. Ada majlis ilmu, kaki rasanya ringan saja, hendak pergi. Maknanya ada tak isyarat bahawa kita telah tergolong ke dalam rububiyah khasah? Amin ya rabbal alamin. Itu maksudnya. Itu sebabnya perlu tak kita banyak mengadu pada Allah, terutama pada waktu yang sangat mustajab berdoa, setengah jam ke 1 jam sebelum subuh bangun, minta pada Allah. Nah, okey, kita sampai ke bahagian yang terakhir untuk kali ini, natijah makrifat nama Rabb. Maknanya apa dia punya result, hasil atau kesan, impak, implikasi bila kita mengenal nama Rabb. Di antara faedah dan kebaikan bagi seorang Muslim yang mentauhidkan Allah dengan nama Rabb ini ialah dia akan senantiasa memakai pakaian ubudiyah. Apa makna ubudiyah?
kehambaan pada dirinya. Dia akan senantiasa memakai pakaian ubudiyah, yakni sifat-sifat hamba atau manusia. Sebaliknya, dia akan menanggalkan dari dirinya pakaian rububiyah. Apa dia pakaian rububiyah? Sifat-sifat yang hanya ada pada sisi Allah. Hal ini disebabkan keyakinannya. Apa sebab dia perlu tanggal pakaian rububiyah? Disebabkan keyakinannya bahawa hanya Allah yang memiliki kebesaran, keagungan, kekuasaan. Atas sebab itu dia tidak akan sombong dan takabur. Sebab yang boleh menyombongkan diri dan takabur membesarkan diri, sifat itu hanya boleh dilakukan oleh Allah. Itu sebabnya Allah, ada tak satu di antara sifatnya Al-Kabir, Al-Azim, semua maknanya agung. Kemudian sifat gemar dipuji. Allah memang gemar dipuji. Buktinya alhamdulillah, segala puji milik Allah. Maknanya Allah memuji akan dirinya dalam ayat alhamdulillah. Bagi Allah, dia memuji dirinya layak tak? Yang tak layak tu kita, yang serba kekurangan. Betul tak, Pak? Itu makna kita kena tanggal pakaian rububiyah. Kita hendaklah senantiasa memakai pakaian ubudiyah, maknanya pakaian hamba. Pakaian hamba. Semalam Ustaz ziarah Ustaz punya mate masuk hospital. Dia dibagi pakaian hijau. Satu lagi pula pakaian bersih putih sampai ke lutut. Betul tak pesakit tak wajar memakai pakaian doktor? Betul tak? Macam itulah lebih kurang. Kita ini semuanya tanpa kecuali mesti memakai pakaian ubudiyah. Jangan sekali-kali memakai pakaian rububiyah. Bila orang itu coba memakai pakaian rububiyah, itulah akhirnya jadi bongkak, sombong. Dialah yang berkata dia paling berkuasa. Dia. Nomor satu tentu saja Firaun, Namrud. Betul tak? Cukuplah, jangan banyak contohnya. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebab semua itu adalah pakaian Allah. Selanjutnya dia akan mendidik dirinya. Maksudnya orang tersebut akan mendidik dirinya senantiasa taat kepada Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan ini. Mudah-mudahan pendedahan sedikit demi sedikit begini akan membentuk jiwa kita jadi orang yang lebih taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla.